Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali hari Kamis yang mulia ini. Tema hari ini tentang berbakti kepada dua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua atau disebut juga birrul walidain adalah fardhu ain, wajib bagi setiap muslim untuk berbakti kepada orang tua kita. Orang tua adalah yang sangat berjasa kepada kita. Tanpa orang tua kita pun tidak ada. Karena itu Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua, apalagi mereka itu sudah tua, ya. Itu sangat perlu perhatian kita. Karena ketika mereka muda, mereka sangat mendidik kita. Luar biasa kasih sayang mereka kepada kita. Jadi orang tualah yang mendidik kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bermanfaat bagi agama dan bangsa. Maka kita wajib berbakti kepada orang tua kita. Orang-orang yang melupakan orang tuanya, mereka itu akan durhaka. Jadi durhaka itu tidak ada sempurna. Jadi celaka. Bahasa kasarnya celaka. Kita tidak mendapat rahmat di dunia, apalagi di akhirat kalau kita durhaka kepada orang tua. Dalam hadis dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita untuk berbakti kepada orang tua kita karena ridallah ridal walidaini, wasuktullahi suktul walidaini. Ridha Allah karena ridha dua orang tua, dan murka Allah karena murka kepada dua orang tua. Karena itu pemirsa yang dirahmati Allah, masalah berbakti kepada orang tua itu adalah fardhu ain bagi setiap orang. Bagi setiap orang yang ada orang tua, ya, wajib berbakti kepada orang tuanya. Kalau sudah meninggal orang tuanya juga wajib dengan cara-cara lain. Misalnya berdoa kepada orang tua yang telah meninggal, ya. Kita berdoa. Doanya Allah rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah dosaku dan dosa dua ibu bapakku sebagaimana keduanya telah memelihara aku di waktu kecil. Itu harus kita doakan setiap waktu. Jadi sangat afdal setelah kita salat, ya. Setelah salat kita masukkan doa itu, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah doa anak yang saleh ini akan sampai kepada dua orang tua kita. Karena dalam hadis juga dikatakan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin au ilmu yantafi'u bih au waladun salihun yad'ulah. Apabila mati seseorang anak Adam, maksudnya manusia ini, akan putus segala amalannya, ya, kecuali tiga. Yang pertama, ya, sedekah jariyah, ya. Yang kedua, kan, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang saleh yang mau berdoa kepadanya. Maka kewajiban juga orang tua ini mendidik anaknya supaya anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Anak-anak yang saleh itu anak-anak yang salat 5 waktu, anak-anak yang berdoa kepada almarhum almarhumah, ya. Anak-anak yang sering berziarah kepada kuburan ayah dan orang tuanya. Lalu anak-anak itu berdoa, membaca Yasin setiap hari Jumat di kuburan orang tuanya. Itu sangat digalakkan di dalam Islam.
malam Jumat. Dia juga membaca Yasin, diniatkan untuk orang tuanya. Di hari Jumat mereka itu bersedekah, diniatkan untuk orang tuanya. Itulah kerja anak yang saleh, ya. Bermanfaat bagi orang tua yang sudah meninggal. Coba bayangkan kalau anak kita itu yang kebanyakan cuma anak yang salah. Artinya anak-anak yang tidak salat 5 waktu, anak-anak yang tidak berakhlak mulia. Bagaimana mereka berdoa kepada orang tua, sedangkan doanya ditolak oleh Allah. Jadi orang-orang yang tidak salat itu doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemirsa JTV, sebagai anak yang saleh, ya, sangat berguna bagi almarhum dan almarhumah. Nah, jangan kendur kita mengingat orang tua. Jangan kendur. Selalu kita ingat jasa-jasanya. Bagaimana seorang sahabat Rasulullah, ya, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa yang aku harus berbakti di dunia ini? Rasulullah menjawab, summa qal, Rasulullah menjawab, umuka, ibumu yang engkau harus berbakti, yang harus engkau utamakan. Summa qal, kemudian ditanya lagi oleh sahabat itu, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah tetap menjawab, umuka, ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya kembali, summa qal, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah tetap menjawab, ibumu. 3 kali berturut-turut Rasulullah menjawab ibumu. Ini kemudian baru Rasulullah, ya, ditanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, abuka, ayahmu. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu pemirsa JTV yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita tidak boleh melupakan orang-orang yang telah melahirkan kita, mendidik kita. Keduanya sangat besar jasanya. Tetapi kenapa Rasulullah melebihkan ibu? Itu ada sebab-sebabnya, ya. Karena ibu yang mengandung kita, ibu yang memberi ASI kepada kita, ibu yang tidak bisa tidur, menjaga anaknya, sedikit saja anaknya menangis, ibulah yang paling utama menjaga kita waktu kecil. Jadi wajar sekali kalau Allah menyuruh kita berbakti kepada ibu lebih duluan. Tapi kepada bapak juga tidak kurang. Tidak boleh kita melupakan bapak kita. Tanpa ayah kita, tanpa beliau berdua kita tidak ada di dunia ini. Karena itu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga dianjurkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada dua ibu bapa kita. Itu ada seorang pendidik yang luar biasa, Luqmanul Hakim, memerintahkan kepada anaknya supaya berbuat baik kepada dua orang tua. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, banyak orang yang berbuat baik kepada orang tua. Di dunia saja Allah telah membalas. Anak itu akan sukses, rezekinya mudah, ilmunya banyak, mulia hidupnya. Tetapi betapa banyak orang yang melupakan orang tuanya, hidupnya sengsara, hidupnya papa, menderita karena dia durhaka kepada dua orang tuanya. Pemirsa JTV, karena itu hati-hatilah dalam hidup ini. Jangan sampai kacang lupa kepada kulitnya. Jangan sampai kita manusia lupa kepada dua ibu bapa kita. Apalagi dua ibu bapa kita sudah almarhum, almarhumah. Lalu kita anggap sudah selesai. Tidak boleh selesai. Tidak boleh putus silaturahim. Caranya memang berbeda. Karena sudah beda tempat kita. Kita di dunia yang fana masih hidup. Sedangkan orang tua kita sudah di alam barzakh, alam yang terhijab dengan kita.
alam yang telah diberi dinding oleh Allah dengan kita. Tetapi untuk berkomunikasi langsung itu tidak boleh. Berkomunikasi secara spiritual masih diberi ruang oleh Allah SWT, yakni ketika Anda pergi ke makam orang tua, ucapkanlah Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadi orang tua akan menjawab, kita enggak mendengar. Ya, Waalaikumsalam wahai anakku, engkau telah datang menjengukku. Gitu akan dijawab di situ. Tapi kita tidak bisa mendengar. Lalu kita duduk di kepalanya, kita berdoa. Allahumma ghfir lahu atau ghfir laha. Boleh juga Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum dan seterusnya. Kita akan dapat pahala. Kita doakan juga supaya diberikan keringanan dari siksa kubur. Karena di kubur itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan azab kubur, ada yang disebut dengan nikmat kubur. Jadi siapa tahu orang tua kita pernah berdosa sehingga beliau diazab. Kita doakan, ya. Allahumma firli dzunubi. Ampunilah dosaku dan dosa dua ibu bapakku. Wali walidayya. Warhamhuma. Sebagaimana keduanya. Kama rabbayani shaghira. Telah memeliharaku di waktu kecil. Jadi Allah mengabulkan doa kita. Lalu orang tua kita ringan di dalam kuburan. Kalau dia tidak diazab, menjadi nilai tambah bagi dia. Oh anakku, engkau bagus sekali, engkau mendoakan aku. Sang orang tua dalam alam barzah juga mendoakan kita. Semoga ya Allah anakku di dunia sebelum dia mati ya Allah, supaya dia menjadi orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Itu doa orang tua kita di dalam kuburan. Yang dilarang kita meratap, menangis, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, oh bapakku, betapa aku rindu kepadamu. Aku sudah datang bapak, aku sudah datang ibu. Aku berdoa kepadamu ibu, supaya engkau minta kepada Tuhan, supaya aku mendapat jalan yang baik, mendapat rezeki yang baik. Ibu, dengan kehilangan engkau, aku sangat menderita di dunia ini. Aku dibenci orang, aku dibenci saudara-saudaraku misalnya. Itu sudah tidak boleh lagi. Itu sudah kelewat batas. Tidak boleh meratap di kuburan, tidak boleh mengadu hal-hal yang sedih kita di dunia kepada orang tua kita. Orang tua kita itu bukan tempat kita mengadu-ngadu seperti itu. Tetapi kepada orang tua kita berdoa supaya diringankan dari siksa kubur atau dimasukkan dalam surga. Pemirsa Jarifi yang dirahmati Allah SWT, ya. Jadi berbakti kepada orang tua di samping perintah agama juga itu adalah ada semacam garizah tadayun. Garizah tadayun itu artinya manusia itu cenderung kepada agama. Setiap agama pun mereka itu berbakti kepada orang tuanya. Tidak ada agama di atas dunia ini ada anak membunuh orang tuanya atau anak itu melupakan orang tuanya. Tidak ada. Makanya orang-orang Kristen, orang Hindu, Buddha, semuanya mereka juga ziarah ke kuburan orang tua mereka, ya. Mereka membangun kuburan orang tua mereka. Mereka berdoa di kuburan. Itu garizah tadayun. Semua manusia berbakti kepada orang tuanya, termasuk orang-orang Yahudi. Bahkan mungkin orang-orang komunis pun datang ke kuburan orang tuanya untuk mencari sempena barangkali. Di Banda Aceh, ya. Di Banda Aceh itu ada kuburan Belanda. Nanti kita ceritakan, ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.